Halo semuanya. Jadi di sini saya dari perwakilan kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada PT Astro Teknologi Indonesia. Dan di sini kita berfokus pada presentasi di perusahaan retail. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, seiring perkembangannya IT, kini menjadi fondasi utama bisnis, terutama pada industri quick commerce yang membutuhkan sistem secara real-time untuk memanajemen dark store dan optimasi rute kurir. Nah, PT Astro Technologies Indonesia itu berdiri sejak 2021. Nah, kini sukses memelopori layanan pengiriman 15 menit di daerah Jabodetabek, bahkan berhasil meraih pendanaan global dari Amazon pada tahun 2026 berkat sistem informasi yang kuat ini. Namun, Astro kini menghadapi tantangan berat berupa persaingan ketat dengan super app, yaitu contohnya ada GrabMart dan juga GoMart. Nah, tuntutan profitabilitas investor dan rencana ekspansi wilayah. Oleh karena itu, perencanaan strategi sistem informasi atau PSSI yang komersif sangat krusial untuk menyelaraskan investasi teknologi dengan efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis jangka panjang perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana strategi PT Astro terhadap persaingan industri yang e-commerce juga. Terus yang kedua itu ada bagaimana kondisi internal dan eksternal perusahaan berdasarkan SWOT dan Porter's Five Force. Dan yang ketiga bagaimana usulan proyek SI dapat mendukung efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir bagaimana bisnis Continuity Planning atau BCP memastikan ketahanan operasional terhadap resiko. Oke, selanjutnya ini ada tujuan penulisannya. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi visi, misi, dan keselarasan strategi bisnis PT Astro dengan pengembangan SI. Dan yang kedua ada menganalisis posisi strategis perusahaan menggunakan alat analisis SWOT dan Porter. Dan yang ketiga, menyusun definisi ruang lingkup serta persyaratan teknis atau non-teknis proyek SI yang diusulkan. Terus yang keempat, ada memetakan proses bisnis utama dan kebutuhan sistem, performance, security, dan availability. Dan juga yang terakhir, untuk merancang strategi mitigasi, resiko, dan juga pemulihan sistem melalui BCP. Selanjutnya juga ada untuk manfaat penulisannya. Yang pertama, untuk bagi mahasiswa yaitu mengaplikasikan teori PSSI di TSM ke dalam studi kasus nyata industri digital. Dan untuk bagi akademisinya yaitu menjadi referensi literatur berbahasa Indonesia mengenai quick commerce dari perspektif sistem informasi. Dan juga yang terakhir itu untuk praktisi yaitu untuk menjadi bahan masukan strategis berbasis data aktual untuk investasi dan pengembangan IT. Nah, di sini juga untuk ruang lingkup dan juga sistematika untuk penulisannya, kita itu ada batasannya. Untuk ruang lingkupnya itu kita fokus pada PSSI, PT Astro di Jabodetabek berbasis teknologi AI dan cloud. Kita juga tidak membahas tentang detail keuangan, teknik coding, atau juga komparasi mendalam dengan kompetitor. Selanjutnya ada landasan teori 2.1. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi di bagian A, yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi itu apa sih? Jadi itu tuh suatu sistem yang terdiri dari manusia atau brainware, perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak yaitu software, data, prosedur, dan jaringan komunikasi yang saling berhubungan dan bekerja secara terintegrasi. Di sistem ini digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan informasi kepada pengguna agar dapat mendukung berbagai aktivitas dalam organisasi. Di dalam era digital ini, sistem informasi itu memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, lalu mempercepat proses bisnis, serta membantu organisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi itu harus akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan penyusunan strategi organisasi. Dengan penerapan sistem informasi yang baik, organisasi itu tuh dapat meningkatkan kinerja bisnis, mendukung transformasi digital, menciptakan keunggulan kompetitif, serta lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Jadi di komponen utama sistem informasi itu ada yang tadi saya udah sebutkan, ada hardware, software, data, brandware, prosedur, jaringan komunikasi. Jadi fungsi utama sistem informasi itu dia mengumpulkan data dulu, lalu mengolah data, lalu dia menyimpan data, lalu menghasilkan informasi, dan baru mendukung pengambilan keputusan. Lalu di bagian B ada komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi itu terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung dan bekerja secara terintegrasi buat mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi. Yang pertama itu ada perangkat keras yaitu hardware. Jadi dia tuh komponen fisik seperti komputer, server, printer, scanner, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan yang berfungsi untuk input, proses, penyimpanan, dan output data. Lalu yang kedua ada software atau perangkat lunak. Jadi kumpulan program yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras dan menjalankan sistem informasi seperti sistem operasi, aplikasi bisnis, dan DBMS. Lalu yang ketiga itu ada data. Jadi di data itu ada fakta atau catatan yang belum diolah menjadi informasi. Data itu merupakan aset penting yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada jaringan atau network. Jadi sarana komunikasi ini tuh yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antar pengguna maupun sistem secara cepat dan real time. Yang kelima itu ada people atau manusia. Jadi pengguna dan pengelola sistem informasi seperti end user, administrator, analisis sistem, programmer, dan manajemen. Yang keenam ada prosedur, jadi aturan dan langkah kerja yang mengatur penggunaan sistem informasi agar setiap proses berjalan secara konsisten dan sesuai tujuan organisasi. Lalu di bagian C itu ada fungsi sistem informasi. Jadi di sini ada poin-poin. Di fungsi sistem informasi itu, dia tuh mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengolah data menjadi informasi yang berguna, menyimpan data dan informasi buat kebutuhan di masa depan, lalu dia bisa menyediakan informasi bagi pengguna, mendukung pengambilan keputusan, membantu koordinasi dan komunikasi dalam organisasi. Lalu dia meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Jadi di inti fungsi sistem informasi itu, sistem informasi dia tuh ngebantu perusahaan mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kinerja organisasi. Lalu di bagian D itu ada peran sistem informasi dalam organisasi. Dia itu mendukung berbagai fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan, SDM, produksi, dan layanan pelanggan. Lalu dia juga ngebantu organisasi menghadapi tantangan transformasi digital, lalu dia mendukung informasi dan peningkatan daya saing perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk manajemen. Dia juga membantu pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas layanan pelanggan. Inti dari peran sistem informasi dalam organisasi itu, sistem informasi itu menjadi bagian penting dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan organisasi. Lalu di bagian E, itu ada sistem informasi dalam era transformasi digital. Di sini tuh menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan transformasi digital, mendukung perubahan proses bisnis, budaya organisasi, dan pengalaman pelanggan, lalu memanfaatkan teknologi seperti cloud computing, big data analytic, artificial intelligence atau AI, dan aplikasi berbasis internet. Dia juga meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar, lalu membantu perusahaan menciptakan inovasi dan keunggulan kompetitif. Jadi intinya itu di era digital ini sistem informasi itu tuh tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai aset strategis untuk mencapai keberhasilan organisasi. Selanjutnya masih mengenai landasan teori mengenai perencanaan strategis sistem informasi atau yang biasa kita kenal sebagai PSSI. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renaya Cahaya Kolbi dengan NIM 2024-714. PSSI merupakan proses perencanaan jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan adanya perencanaan yang baik, teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Pollard dan Wood, teknologi informasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan saing perusahaan dan mampu membantu perusahaan menghadapi perubahan di era digital.
Tujuan utama dari PSSI adalah menyelaraskan antara strategi bisnis dengan teknologi informasi, meningkatkan efisiensi proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan investasi teknologi yang dilakukan perusahaan. Selain itu, PSSI juga memberikan manfaat seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi resiko kegagalan implementasi sistem, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, serta membantu perusahaan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Jadi sebelum kita merancang sebuah sistem informasi, kita harus paham dulu kemana arah bisnis perusahaan berjalan. PT Astro sebagai salah satu pelopor on-demand quick commerce di Indonesia memiliki visi strategis yang sangat kuat, yaitu menjadi platform quick commerce terdepan yang mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat melalui kecepatan, keandalan, dan inovasi teknologi digital. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Astro menjalankan misi operasional dengan menghadirkan layanan pengiriman instan berkualitas tinggi dalam hitungan menit. Kita tahu jargonnya adalah 15 menit sampai. Lalu kita menjaga rantai pasokan yang sangat efisien serta memberdayakan ekosistem mitra lokal. Dari visi dan misi tadi, Astro menurunkan beberapa tujuan bisnis. Yang pertama, jelas mendominasi pangsa pasar quick commerce nasional. Kedua, mencapai profitabilitas, terutama di era tech winter saat ini, dengan cara mengefisiensikan operasional dark store atau gudang mikro mereka. Dan ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan yang tinggi. Lalu bagaimana peran sistem informasi di sini? IT masuk ke dalam sasaran strategis. Di antaranya adalah memangkas waktu pemrosesan pesanan menggunakan sistem otomatis, mengintegrasikan inventaris secara real-time agar tidak ada barang yang out of stock saat dipesan, serta menggunakan machine learning untuk mempersonalisasi aplikasi pengguna. Baik, selanjutnya di 2.4 ini ada SWOT analysis. Nah, di sini pengertian analisis SWOT itu adalah, jadi tuh dalam penyusunan strategi bisnis, perusahaan itu perlu memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dan salah satu metode umum yang digunakan itu adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini tuh apa? Jadi, analisis SWOT itu terdiri dari strengths, kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Nah, biasanya metode ini itu digunakan untuk mengevaluasi posisi perusahaan agar dapat memahami kemampuan, tantangan, serta peluang yang dimiliki. Nah, analisis SWOT ini tuh penting dalam manajemen strategis karena membantu perusahaan menyusun strategi yang realistis sesuai kondisi organisasi. Nah, jadi dengan memahami faktor internal dan eksternal, perusahaan dapat menentukan langkah yang lebih efektif. Dan dalam perencanaan strategis informasi, dalam perencanaan strategi sistem informasi, itu tuh analisis SWOT digunakan untuk menilai kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi informasi dan menentukan prioritas pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang B itu ada tujuan analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu dilakukan untuk membantu perusahaan memahami kondisi bisnis secara menyeluruh. Dengan mengetahui posisi perusahaan saat ini, manajemen dapat menyusun strategi yang lebih tepat dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Di sini ada beberapa tujuan analisis SWOT, antara lain yang pertama mengidentifikasi kondisi internal perusahaan, yang kedua mengidentifikasi faktor eksternal, yang ketiga mendukung penyusunan strategi bisnis, keempat membantu pengambilan keputusan, yang kelima itu mengurangi risiko bisnis. Baik, selanjutnya itu ada komponen analisis SWOT. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa analisis SWOT itu terdiri dari yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi keunggulan internal perusahaan seperti produk berkualitas, SDM kompeten, teknologi modern, reputasi baik, dan kemampuan inovasi. Yang kedua itu weaknesses atau kelemahan. Keterbatasan internal yang menghambat perusahaan seperti kurangnya SDM, teknologi belum memadai, sistem tidak terintegrasi, dan keterbatasan modal. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang. Jadi faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk berkembang seperti perkembangan teknologi, pertumbuhan pasar, dan transformasi digital. Yang keempat itu threats atau ancaman. Jadi faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan seperti persaingan ketat, perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan ancaman siber. Dan ancaman keamanan siber. Di sini ada poin D, yaitu matrix SWOT. Jadi matrix SWOT itu terdiri dari 4 strategi. Yang pertama itu ada strategi SO atau Strength Opportunity. Jadi di sini itu dia memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Yang kedua itu ada strategi WO, yaitu Weaknesses dan Opportunity. Di sini itu dia memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Yang ketiga itu ada strategi ST atau Strength Threats, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.
Yang keempat ada strategi WT atau business threats. Jadi dia itu meminimalkan, menghindari ancaman. Nah, yang poin A ini adalah manfaat analisis SWOT dalam perencanaan strategi sistem informasi. Yang pertama itu manfaatnya meliputi yang menilai kesiapan teknologi, yang kedua menentukan prioritas pengembangan sistem, yang ketiga menilai kemampuan SDM, yang keempat mengidentifikasi peluang teknologi baru, dan yang kelima mengantisipasi risiko implementasi sistem. Selanjutnya, pada bagian ini, kami akan membahas mengenai Porter 5 Competitive Force atau 5 kekuatan persaingan yang dikembangkan oleh Michael Porter. Model ini digunakan untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri dan membantu perusahaan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas serta daya saing bisnis. Dengan memahami kondisi persaingan industri, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam mencapai tujuan bisnisnya. Terdapat 5 kekuatan utama dalam model Porter ini. Yang pertama, threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Kekuatan ini menggambarkan kemungkinan munculnya pesaing baru yang dapat mengambil pangsa perusahaan. Semakin mudah suatu industri dimasuki, maka semakin besar juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Kedua, bargaining power of suppliers atau kekuatan tawar pemasok. Kekuatan ini menunjukkan seberapa besar pengaruh pemasok terhadap perusahaan. Misalnya, dalam penentuan harga, kualitas, maupun ketersediaan produk atau bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada bargaining power of buyers atau kekuatan tawar dari pelanggan. Pelanggan memiliki pengaruh terhadap perusahaan karena merekalah yang dapat membandingkan harga dan kualitas layanan dengan kompetitor. Semakin banyak pilihan yang dimiliki pelanggan, maka semakin tinggi juga kekuatan tawarnya. Yang keempat, ada threat of substitute products of service, yaitu ancaman dari produk atau layanan pengganti. Ancaman ini muncul ketika terdapat alternatif lain yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan fungsi yang sama atau bahkan lebih baik. Dan yang terakhir, ada industry rivalry, yaitu tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Persaingan dapat terjadi dalam bentuk harga, kualitas produk, inovasi, maupun pelayanan kepada pelanggan. Melalui analisis Porter's 5 Force ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi tingkat persaingan industri, menyusun strategi bisnis yang lebih tepat, mendukung pengambilan keputusan strategis, serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian 2.6. Pertanyaannya bagaimana kita tahu kalau investasi teknologi dan strategi TI yang dilakukan Astra itu berhasil atau tidak? Jawabannya adalah dengan mengukur keberhasilannya menggunakan Key Performance Indicators atau KPI. Kami membagi KPI Astro ke dalam 3 pilar utama. Pilar pertama adalah efisiensi dan kecepatan operasional. Di sini metrik yang paling krusial bagi sistem adalah yang pertama, delivery time. Ini rata-rata waktu pengiriman harus kurang dari 15 menit. Yang kedua, stok akurasi. Ini akurasi stok antara aplikasi dan gudang fisik harus mencapai 99,8% untuk menghindari pembatalan pesanan secara otomatis. Yang ketiga, order packing. Ini sistem harus mampu memandu tim internal untuk mengepak barang dalam waktu kurang dari 3 menit sejak notifikasi masuk. Kemudian pilar KPI kedua adalah dari sisi teknis sistem itu sendiri, yaitu kinerja dan keandalan platform. Sebagai aplikasi on-demand, sistem Astra tidak boleh down. Yang pertama, application uptime. Ini ditargetkan sebesar 99,99%. Artinya, aplikasi harus siap sedia 24/7 tanpa hambatan. API response time. Ini kecepatan loading halaman dan proses pembayaran digital harus di bawah 2 detik. Kemudian critical bugs harus 0% atau nihil, terutama setelah adanya pembaruan fitur agar tidak mengganggu pengalaman transaksi. Kemudian pilar KPI yang ketiga tidak kalah penting, yaitu pengalaman dan atensi pengguna yang berfokus pada output dari sisi customer. Ada app rating, ini target kepuasan di Google Play dan App Store harus bertahan di atas angka 4,8. Kemudian retention rate, kami menargetkan 65% pengguna aktif bulanan melakukan repeat order melalui aplikasi. Kemudian ada CS resolution time,
Jika ada keluhan, sistem chatbot AI maupun helpdesk harus bisa merespon dan menyelesaikan masalah dalam waktu kurang dari 5 menit. Nah, untuk mencapai target-target KPI yang cukup ambisius ini, strategi TI Astro berfokus pada pemanfaatan otomasi dan AI untuk memprediksi perilaku belanja konsumen, sehingga stok di dark store terdekat selalu siap, serta penggunaan infrastruktur cloud yang elastis agar aplikasi tetap stabil meskipun sedang terjadi lonjakan traffic, misalnya saat jam makan malam atau saat ada promo besar-besaran. Di sini saya akan membahas mengenai bagian awal dari materi pembahasan. Masuk di Executive Summary. Pada bagian Executive Summary ini, kami akan memberikan gambaran singkat mengenai perusahaan yang menjadi objek kami, yaitu PT Astro Technologies Indonesia. PT Astro Technologies Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi digital dan memanfaatkan sistem informasi sebagai pendukung utama operasional bisnis serta layanan kepada pelanggan. Perusahaan ini dikenal melalui platform Astro yang menyediakan layanan belanja kebutuhan sehari-hari secara cepat dan praktis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya persaingan di industri digital, perusahaan perlu memiliki perencanaan strategis sistem informasi yang selaras dengan tujuan bisnisnya. Perencanaan tersebut diperlukan agar teknologi yang digunakan tidak hanya mendukung operasional perusahaan, tapi juga mampu meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi kerja. Melalui penerapan strategi sistem informasi yang tepat, perusahaan diharapkan dapat terus berinovasi, meningkatkan daya saing, serta memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan di era transformasi digital saat ini. Selanjutnya masuk ke purpose of this document. Jadi, dokumen ini disusun sebagai pedoman dan perencanaan strategi sistem informasi pada PT Astro Technologies Indonesia. Tujuan utama dokumen ini adalah untuk memastikan bahwa strategi bisnis perusahaan itu dapat berjalan selaras dengan strategi teknologi informasi yang diterapkan. Dengan adanya keselarasan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi secara lebih efektif untuk mendukung aktivitas bisnisnya. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengembangan sistem informasi di masa mendatang. Melalui perencanaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan kepada pelanggan, serta memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan industri yang semakin kompetitif. Di sini kita masuk ke bagian bisnis strategi yang terdiri dari 4, yaitu vision, mission, goals, dan objektif. Di sini saya akan membahas mengenai visi dan misinya terlebih dahulu. Yang pertama, visi. Visi dari Astro ini adalah menjadi perusahaan yang paling dicintai oleh pelanggan di Indonesia dengan menghadirkan pengalaman belanja yang cepat dan lancar. Visi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga kepada kepuasan dan loyalitas pelanggannya. Untuk mewujudkan visi tersebut, Astro memiliki 3 misi utamanya. Yang pertama, mengedepankan pengalaman belanja terbaik. Artinya, perusahaan itu berkomitmen memberikan layanan yang cepat, mudah, dan nyaman sehingga pelanggan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan lebih efisien. Yang kedua, ada mengajak tumbuh dan maju bersama Astro. Melalui misi ini, perusahaan itu berupaya membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan supplier dan mitra bisnis sehingga seluruh pihak dapat berkembang secara bersama. Dan yang terakhir, ada memberikan dampak positif bagi komunitas. Hal ini menunjukkan kalau Astro tidak hanya berorientasi pada keuntungannya, tapi juga ingin memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Masih mengenai bisnis strategi, jadi untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang sebelumnya telah saya sebutkan, perusahaan itu perlu juga yang namanya menetapkan beberapa goals and objective. Yang pertama dimulai dari goals atau tujuan jangka panjangnya, di mana perusahaan ini perlu melakukan peningkatan kualitas pengalaman pelanggan, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan inovasi layanan digital, penguatan hubungan dengan supplier dan mitra bisnis, serta peningkatan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, untuk objektifnya, merupakan langkah-langkah yang lebih spesifik untuk mencapai goals tersebut.
Beberapa objektif yang ditetapkan antara lain seperti mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan pelanggan, mengoptimalkan pengelolaan data perusahaan, meningkatkan keamanan sistem informasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Jadi, dengan adanya goals dan objektif yang jelas, perusahaan dapat mastiin kalau setiap pengembangan teknologi informasi yang dilakukannya itu benar-benar mendukung pencapaian tujuan bisnis secara efektif dan berkelanjutan. Oke, di sini juga ada SWOT analisisnya. Yang pertama ada strain, yaitu pengiriman cepat 15 sampai dengan 30 menit, dan juga kontrol penuh rantai pasok dan rider, private label Astro Goods margin tinggi, UX aplikasi sederhana dan responsif, dan yang terakhir ada fokus pasar urban, budaya beli tinggi. Nah, selanjutnya juga ada weakness-nya juga. Yang pertama ada biaya operasional dark store sangat besar, variasi produk terbatas, resiko waste produk segar, sulit ekspansi ke kota tier 2 sampai dengan 3. Nah, terus juga ada opportunities-nya, yaitu ada ekspansi produk Astro Goods, layanan B2B untuk kantor atau juga kafe, AI untuk demand forecasting, dan juga kerjasama eksklusif dengan brand FMCG. Yang terakhir juga ada threats-nya nih, yaitu ada persaingan GrabMart dan GoMart, konsumen kembali belanja offline, sensitivitas harga dan ongkir, dan yang terakhir tekanan profitabilitas dari investor. Nah, dari SWOT ini juga ada strategic insight-nya. Ada SO strategi, yaitu memanfaatkan kecepatan layanan dan Astro Goods untuk memperluas pasar serta meningkatkan profitabilitas. Dan juga ada WT strateginya, yaitu menekankan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi inventory untuk menghadapi persaingan yang super. Oke, selanjutnya juga ada Porter 5 Force-nya. Kita mulai dari rendah ke sedang terlebih dahulu. Pertama ada threats of new entrants, yaitu membutuhkan modal lebih besar untuk dark store dan teknologi. Selanjutnya sulit mengejar skala dan brand Astro. Dan yang kedua ada burgeoning power of supply, yaitu sedang. Ini ada FMCG besar memiliki pengaruh yang tinggi, dikurangi melalui Astro Goods. Dan juga ada burgeoning power of buyers. Ini tuh force-nya itu tinggi, yaitu konsumen mudah berpindah aplikasi, sensitif terhadap harga dan ongkir. Nah, selanjutnya ada traits of substitutes. Oke, selanjutnya kita masuk ke background-nya, yaitu PT Astro Technologies Indonesia itu didirikan pada tanggal 15 Juli 2021 oleh 5 co-founder berpengalaman di industri teknologi Indonesia. Nah, ini terdapat nama dan juga jabatannya dari 5 co-founder. Dan juga PT Astro menjadi pelopor quick commerce di Indonesia dengan layanan pengiriman kebutuhan harian dalam waktu 15 menit aja nih. Dan juga tersedia di 24/7. Dan juga PT Astro Indonesia itu mulai operasi yang di Senayan, Jakarta pada September 2021. Dan mereka itu mendapatkan total pendanaan di 90 juta US dollar. Dan juga untuk investor utamanya, ini ada Global Founders Capital, AC Ventures, Lightspeed, Goodwater, Tiger Global, Essel, dan juga Sequoia Capital India. Dan pada tahun 2026, Amazon juga bergabung sebagai investor dan mitra teknologi. Dan untuk lokasinya, di sini terbagi menjadi 3. Pertama ada kantor pusat, area operasional, dan juga infrastruktur. Nah, untuk kantor pusatnya itu ada di Graha Antero, lantai 6, Tomang Raya, nomor 27, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Untuk area operasionalnya ada di Jabodetabek dengan rencana ekspansi ke kota tier 2 seluruh Indonesia. Dan untuk infrastrukturnya yaitu jaringan drugstore terbesar tersebar di titik-titik strategis Jabodetabek untuk menjamin radius pengiriman
yang kurang lebih 15 menit. Dan selanjutnya ini ada current situation-nya. Yang pertama itu ada produk, dia itu menawarkan lebih dari 3.000 SKU. Yang pertama ada groceries, fresh produce, produk kesehatan, dan juga private label. Dan yang kedua itu ada kemitraannya, dan dia itu menjalin kemitraan dengan Amazon, petani lokal, produsen FMCG nasional. Dan untuk ratingnya, untuk aplikasinya sendiri itu ratingnya di 4,7 sampai dengan 5 di Google Play Store. Dan juga saat ini dia itu sudah mendapatkan 1 juta unduhan. Nah, ada juga tantangan utamanya yaitu mencapai efisiensi dan profitabilitas, persaingan dengan GoTo dan juga GrabMart, dan juga ekspansi layanan ke luar Jabodetabek. Dan selanjutnya, ini ada objektif dari PT Astro. Yang pertama itu ada menjadi pemimpin quick commerce Indonesia, yaitu mencegah pengiriman kurang dari 15 menit secara konsisten. Dan juga memperluas jangkauan pasar, yaitu dengan cara ekspansi ke kota Tier 2, Bandung, Surabaya, dan juga Medan. Dan juga yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional, yaitu dengan cara optimalisasi rute berbasis AI, dan juga pengelolaan inventory dan dark store yang lebih efektif. Dan yang keempat, memperkuat ekosistem produk dengan cara pengembangan private label, kerjasama langsung dengan petani lokal juga. Dan yang kelima, itu ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan cara program loyalitas, personalisasi berbasis data, peningkatan average order value. Dan yang terakhir ada mempersiapkan pertumbuhan jangka panjang dengan cara meningkatkan profitabilitas dan tata kelola, dan juga membuka peluang IPO atau kemitraan strategis di masa depan. Baik, kemudian proyek yang kami usulkan ini, Astro Intelligence Core atau AIC, adalah sebuah ekosistem berbasis kecerdasan buatan yang mengintegrasikan 3 pilar operasional utama Astro. Yang pertama, optimasi logistik hyperlokal. Algoritma AI akan menganalisis rute kurir secara dinamis berdasarkan data kemacetan, cuaca, dan kepadatan jalan di Jabodetabek agar waktu pengiriman tetap di bawah 15 menit. Yang kedua, manajemen inventaris real time. Sistem ini akan memprediksi permintaan konsumen di setiap radius dark store. Jadi barang yang cepat laku akan selalu siap sedia tanpa menumpuk stok berlebih. Yang ketiga, ERP terpusat, menghubungkan data transaksi dari aplikasi langsung ke pencatatan keuangan dan operasional pusat. Dengan AIC, Astro tidak lagi hanya sekedar mengantar barang dengan cepat, tetapi bertransformasi menjadi perusahaan berbasis data prediktif yang efisien. Kemudian untuk mengukur apakah proyek Astro Intelligence Core ini sukses atau tidak, kami menetapkan 3 indikator kinerja utama atau KPIs yang sangat terukur. Angka pertama adalah SLA, akurasi 98%. Kami menargetkan 98% dari total pesanan berhasil tiba di tangan konsumen dalam waktu maksimal 15 menit. Angka kedua adalah pengurangan inventory waste sebesar 30%. Dengan demand forecasting berbasis AI, kami menargetkan pemborosan bahan segar seperti sayur dan daging berkurang hingga sepertiganya. Angka ketiga adalah rating kepuasan aplikasi minimal 4,8. Kami ingin memastikan user experience di aplikasi tetap prima dan minim gangguan. Target jangka panjang dari ketiga KPI ini adalah membawa Astro mencapai unit economics yang positif serta tingkat akurasi stok gudang hingga lebih dari 99,9%. Sekarang kita beralih ke bagian 3.6 yaitu project scope atau ruang lingkup proyek. Mengapa batasan ruang lingkup ini sangat penting agar proyek besar seperti AIC ini tidak mengalami scope creep atau pelebaran fokus yang bisa menghabiskan anggaran secara sia-sia. Di bagian ini kami akan membedah apa saja yang masuk ke dalam pengerjaan tim atau in scope, apa yang di luar tanggung jawab proyek atau out of scope, urgensi waktunya, serta keterlibatan stakeholder internal. Nah, jadi di slide ini kita bisa melihat batas tegas proyek kita.
Yang masuk dalam pengerjaan atau in scope adalah pengembangan model dan algoritma AI routing untuk kurir. Yang kedua, integrasi dashboard, pemantauan real-time untuk pengelola dark store. Yang ketiga, migrasi arsitektur database operasional ke sistem cloud yang aman dan scalable. Yang keempat, pelatihan komprehensif bagi seluruh staf gudang dan kurir agar adaptif dan dengan sistem baru. Nah, sementara itu, yang dipastikan out of scope agar tim IT fokus adalah yang pertama, pembangunan fisik atau renovasi bangunan dark store baru. Yang kedua, proses rekrutmen kurir secara massal. Yang ketiga, kampanye pemasaran offline berskala besar yang merupakan ranah tim marketing umum. Yang keempat, serta segala urusan hukum atau legalitas terkait rencana ekspansi internasional. Proyek ini juga memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Astro harus bergerak cepat sebelum raksasa super apps seperti GrabMart atau GoMart menguasai pasar seutuhnya melalui basis pengguna mereka yang sudah masif. Oleh karena itu, kami menyusun garis waktu penyelesaian proyek selama 7 bulan ke depan. Pada Juli 2026, kami mulai dengan tahap inisiasi proyek dan audit sistem yang ada saat ini. Kemudian September 2026, pengembangan model AI dimulai sekaligus melakukan uji coba versi beta secara internal. Kemudian pada November 2026, integrasi sistem penuh dan uji coba pilot project pertama di wilayah Jabodetabek. Kemudian Januari 2027, peluncuran secara penuh dan inisiasi ekspansi sistem ke kota-kota Tier 2 di Indonesia. Keberhasilan implementasi AIC tentu membutuhkan kolaborasi solid di tingkat internal perusahaan. Kami memetakan ada 4 kelompok internal stakeholders utama. Yang pertama, Board of Directors atau BOD berperan memberikan arahan strategis, persetujuan kebijakan, serta alokasi anggaran proyek. Yang kedua, IT Department selaku eksekutor teknis utama yang membangun infrastruktur cloud dan integrasi sistem ERP. Yang ketiga, Data Science Team, otak di balik pengembangan algoritma AI, pencocokkan data rute kurir, serta logika prediksi stok barang. Yang keempat ada Operation Team, ini staf di dark store dan armada kurir yang menjadi ujung tombak operasional langsung di lapangan. Baik, pada poin berikutnya yaitu eksternal. External scope pada proyek PT Astro Teknologi Indonesia mencakup berbagai pihak, sistem, dan faktor di luar organisasi perusahaan yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi proyek. Dalam konteks Astro, sebagai perusahaan quick commerce berbasis digital, aspek eksternal menjadi sangat penting karena operasional perusahaan sangat bergantung pada keterhubungan dengan mitra eksternal, kondisi pasar, teknologi pihak ketiga, hingga regulasi pemerintah. Salah satu cakupan eksternal utama adalah hubungan dengan supplier atau vendor. Astro bergantung pada pemasok barang kebutuhan sehari-hari untuk memastikan ketersediaan stok produk tetap terjaga. Oleh karena itu, sistem proyek harus mendukung integrasi data dengan supplier, termasuk pembaruan inventaris, pengadaan barang, estimasi permintaan, serta monitoring kualitas produk. Keterlambatan pemasok dari vendor dapat memengaruhi pengalaman pelanggan karena menyebabkan produk tidak tersedia atau out of stock. Selain itu, terdapat aspek integrasi dengan payment gateway dan institusi keuangan. Sebagai perusahaan digital, Astro memerlukan dukungan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, virtual account, kartu debit, maupun kartu kredit. Oleh karena itu, proyek sistem harus dapat terhubung dengan penyedia layanan pembayaran eksternal agar transaksi pelanggan berlangsung aman, cepat, dan minim kegagalan transaksi. Faktor eksternal berikutnya adalah mitra logistik dan infrastruktur pengiriman. Jadi walaupun Astro memiliki sistem pengiriman cepat, keberhasilan layanan tetap dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti lalu lintas, lokasi pelanggan, kondisi cuaca, dan ketersediaan kurir. Sistem harus mampu melakukan optimasi rute pengiriman serta monitoring delivery secara real-time untuk mengurangi keterlambatan. Baik, selanjutnya itu ada poin 3.7 yaitu bisnis proses. Poin A, primary business process change, jadi perubahan proses bisnis utama pada PT Astro Teknologi Indonesia berfokus pada digitalisasi dan percepatan rantai distribusi kebutuhan sehari-hari melalui sistem quick commerce.
Jadi sebelum adanya sistem digital yang terintegrasi, proses pembelian kebutuhan rumah tangga umumnya dilakukan secara konvensional, yaitu konsumen harus datang langsung ke supermarket atau minimarket untuk membeli barang. Hal ini seringkali memerlukan waktu yang lebih lama, biaya transportasi tambahan, serta kurangnya efisiensi bagi konsumen dengan mobilitas tinggi. Astro itu mengubah proses tersebut dengan menerapkan model bisnis berbasis aplikasi digital, yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan barang kebutuhan sehari-hari secara online dengan estimasi pengiriman yang sangat cepat. Proses bisnis utama berubah dari sistem belanja tradisional menjadi sistem pemesanan berbasis teknologi dengan dukungan warehouse, mikro atau dark store, manajemen inventaris real-time, sistem pembayaran digital, serta layanan logistik cepat. Dan dalam proses bisnis Astro, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi, kemudian sistem secara otomatis memproses order, mengecek ketersediaan stok, meneruskan permintaan ke gudang terdekat, melakukan picking dan packing barang, hingga mengatur pengiriman oleh kurir. Dengan demikian, perubahan utama terletak pada otomatisasi proses pemesanan, pengelolaan inventaris digital, dan percepatan distribusi barang. Baik, untuk selanjutnya itu ada graphical representation, yaitu customer order process. Jadi di sini itu yang pertama pelanggan membuka aplikasi Astro, lalu memilih produk kebutuhan, lalu yang ketiga itu check out dan pembayaran digital, yang keempat itu sistem memverifikasi pembayaran dan stok barang, yang kelima itu order diteruskan ke dark store atau gudang terdekat, yang keenam itu tim gudang melakukan picking dan packing, yang ketujuh itu kurir menerima order, yang ke-8 itu pengiriman ke pelanggan, yang ke-9 itu pesanan diterima ke pelanggan, yang ke-10 itu customer feedback dan service evaluation. Berikutnya poin C yaitu performance requirement. Jadi kebutuhan performa atau performance requirement dalam sistem bisnis Astro sangat penting karena perusahaan bergerak di bidang quick commerce yang mengutamakan kecepatan layanan. Sistem harus memiliki kemampuan untuk memproses ribuan transaksi secara simultan tanpa mengalami gangguan atau keterlambatan. Beberapa kebutuhan performa utama meliputi satu, kecepatan pemrosesan transaksi, yaitu sistem harus mampu memproses pesanan pelanggan dalam hitungan detik sejak check-out dilakukan. Nah, yang kedua itu keakuratan inventaris, stok barang harus diperbaharui secara real-time untuk menghindari stock out atau pembatalan pesanan akibat kesalahan data. Yang ketiga itu kecepatan pengiriman. Target pengiriman harus dapat dilakukan dalam waktu singkat sesuai standar layanan perusahaan. Yang keempat itu kemampuan menangani traffic tinggi, terutama pada jam sibuk, promo besar, atau hari libur ketika volume transaksi meningkat drastis. Yang kelima itu stabilitas aplikasi. Aplikasi harus minim error, loading cepat, dan tidak mudah crash agar pengalaman pelanggan tetap baik. Poin D, interface requirement. Jadi kebutuhan antarmuka atau interface requirement ini tuh dalam Astro mencakup interaksi antara pengguna dengan sistem maupun integrasi antar sistem internal perusahaan. Yang pertama, user interface atau UI untuk pelanggan. Jadi aplikasi itu harus memiliki tampilan yang sederhana, mudah dipahami, responsif, dan user-friendly, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mencari produk, melakukan pembayaran, serta melacak status pengiriman. Yang kedua itu ada interface gudang atau warehouse dashboard. Jadi, tim operasional itu membutuhkan dashboard yang mampu menampilkan pesanan masuk secara real-time, lokasi produk, stok barang, serta status packing. Yang ketiga itu ada interface kurir atau logistik. Jadi, kurir itu memerlukan sistem navigasi dan pelacakan pesanan untuk mengetahui lokasi pelanggan, estimasi pengiriman, serta status delivery. Yang keempat itu payment gateway integration. Jadi di sini itu sistem harus terhubung dengan berbagai metode pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, kartu debit atau kredit, maupun pembayaran lainnya. Yang kelima itu customer service interface. Jadi pada bagian ini, customer service itu memerlukan sistem untuk menangani keluhan pelanggan, refund, komplain barang, dan monitoring kualitas layanan. Oke, selanjutnya untuk poin E, operational sustainability. Jadi operational sustainability ini tuh pada Astro sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah persaingan industri quick commerce yang tinggi. Jadi perusahaan harus memastikan bahwa operasional dapat berjalan secara efisien, stabil, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan besar. Dan di sini tuh ada beberapa aspek operational sustainability yang meliputi yang pertama yaitu efisiensi rantai pasok atau supply chain efisiensi. Nah, di sini tuh Astra menjaga hubungan yang baik dengan supplier untuk memastikan ketersediaan barang tetap stabil serta mengurangi risiko keterlambatan pasokan. Yang kedua itu pengelolaan inventaris yang optimal.
yaitu sistem prediksi permintaan atau demand forecasting biasanya biasanya itu diperlukan agar stok tidak berlebihan maupun kekurangan sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi informasi, yaitu penggunaan cloud system, artificial intelligence, big data analytics, dan automation yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta pengambilan keputusan. Yang keempat itu pengelolaan sumber daya manusia, yaitu pelatihan karyawan gudang, customer service, dan kurir perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kelima ada keberlanjutan finansial, yaitu perusahaan harus menjaga profitabilitas melalui efisiensi biaya operasional atau optimalisasi pengiriman dan strategi pemasaran yang tepat agar dapat bersaing di pasar. Yang keenam itu ada sustainability lingkungan, yaitu Astro dapat mengurangi dampak lingkungan melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan, optimalisasi rute pengiriman untuk mengurangi emisi karbon, serta pengurangan food waste dari produk yang tidak terjual. Jadi saya akan melanjutkan tentang research recruitment. Jadi research recruitment itu atau kebutuhan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan sistem informasi dan business continuity planning atau BCP. Jadi kebutuhan sumber daya mengacu pada seluruh sumber daya yang diperlukan organisasi untuk menjalankan aktivitas bisnis secara efektif, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan operasional. Jadi sumber daya tersebut mencakup berbagai elemen yang saling berkaitan seperti sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, fasilitas fisik, data, dan dukungan dari pihak ketiga. Tanpa tersedianya sumber daya yang memadai, organisasi akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan operasionalnya ketika menghadapi kondisi darurat. Di dalam lingkungan bisnis modern, teknologi informasi menjadi salah satu sumber daya yang paling kritis. Banyak organisasi dia mengandalkan sistem informasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari pengelolaan data, pelanggan, pengelolaan keuangan, hingga pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, organisasi itu harus memastikan bahwa seluruh infrastruktur teknologi informasi tersedia dan dapat digunakan secara optimal. Selain perangkat keras dan perangkat lunak, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten juga menjadi faktor yang sangat penting. Sistem yang canggih tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan mengelolanya. Selain itu, organisasi itu juga perlu mengidentifikasi sumber daya yang bersifat kritis dan menentukan prioritas pemulihan apabila terjadi gangguan. Jadi nggak semua sumber daya itu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Sebagai contoh, sebuah bank akan menempatkan sistem transaksi dan database nasabah sebagai prioritas utama yang dibandingkan sistem administrasi internal. Dengan menentukan prioritas tersebut, organisasi itu dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu gangguan. Perencanaan kebutuhan sumber daya yang baik juga harus mencakup penyediaan sumber daya cadangan atau alternatif. Organisasi itu perlu memiliki backup server, cadangan data, pemasok alternatif, dan tenaga kerja pengganti untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan pada sumber daya utama. Dengan demikian, resource recruitment itu tidak hanya fokus pada identifikasi kebutuhan sumber daya, tetapi dia itu juga memastikan bahwa organisasi itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan operasional dalam berbagai situasi yang tidak terduga. Lalu di bagian G itu kita ngebahas security recruitment. Security recruitment itu atau kebutuhan keamanan merupakan seperangkat persyaratan yang bertujuan untuk melindungi aset informasi organisasi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional bisnis. Di dalam era digital saat ini, data dan informasi itu telah menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan sistem informasi dan manajemen risiko perusahaan. Keamanan informasi umumnya itu didasarkan pada 3 prinsip utama, yang dikenal sebagai CIA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Kerahasiaan itu bertujuan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Integritas memastikan bahwa data tetap akurat dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah. Sementara itu, ketersediaan memastikan bahwa informasi itu dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berhak. Ketiga, prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyusun kebijakan dan strategi keamanan informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi dapat berasal dari berbagai sumber. Ancaman internal dapat berupa kesalahan pengguna, kelalaian karyawan, atau penyalahgunaan hak akses. Jadi sementara itu, ancaman eksternal itu dapat berupa serangan malware, ransomware, phishing, hacking, dan berbagai bentuk kejahatan cyber lainnya. Seiring meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap teknologi informasi, risiko keamanan juga semakin kompleks dan sulit diprediksi. Untuk memenuhi security recruitment, organisasi itu perlu menerapkan berbagai kontrol keamanan seperti firewall, antivirus, sistem deteksi intrusi, enkripsi data,
autentikasi multifaktor, dan pengelolaan hak akses. Selain itu, pelatihan keamanan cyber bagi karyawan juga menjadi langkah penting karena faktor manusia seringkali menjadi titik lemah dalam sistem keamanan informasi. Dengan penerapan keamanan yang memadai, organisasi itu dapat melindungi aset informasinya, menjaga kepercayaan pelanggan, serta meminimalkan risiko kerugian akibat serangan cyber dan kebocoran data. Lalu di bagian H, kita ngebahas availability recruitment. Availability recruitment atau kebutuhan ketersediaan itu tuh merupakan persyaratan yang memastikan bahwa sistem informasi, aplikasi, data, jaringan, dan layanan teknologi informasi itu dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berwenang pada saat dibutuhkan. Dalam lingkungan bisnis modern, ketersediaan sistem menjadi salah satu faktor yang sangat penting karena hampir seluruh aktivitas operasional organisasi itu bergantung pada teknologi informasi. Gangguan terhadap ketersediaan sistem, meskipun hanya berlangsung dalam waktu singkat, dapat menyebabkan penurunan produktivitas, hilangnya peluang bisnis, keterlambatan pelayanan kepada pelanggan, hingga kerugian finansial yang signifikan. Di konsep availability tidak hanya berfokus pada kemampuan sistem untuk tetap beroperasi, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam memulihkan layanan dengan cepat ketika terjadi gangguan. Oleh karena itu, organisasi itu harus mastiin bahwa infrastruktur teknologi informasi itu dia tuh dirancang dengan tingkat keandalan yang tinggi dan mampu menghadapi berbagai kemungkinan kegagalan. Kegagalan tersebut itu dapat berasal dari kerusakan perangkat keras, kesalahan perangkat lunak, gangguan jaringan, pemadaman listrik, kesalahan manusia maupun serangan cyber yang menyebabkan layanan tidak dapat digunakan. Dalam praktiknya, banyak organisasi itu netepin target ketersediaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase uptime. Misalnya nih, tingkat availability sebesar 99,9%, menunjukkan bahwa sistem hanya diperbolehkan mengalami downtime dalam jumlah yang sangat terbatas selama 1 tahun. Jadi semakin tinggi tingkat availability yang ditargetkan, semakin besar pula investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur yang andal dan memiliki mekanisme cadangan yang memadai. Jadi untuk mencapai tingkat availability yang tinggi, organisasi itu dapat menerapkan beberapa cadangan yang tinggi seperti penggunaan server redundan, clustering system, load balancing, backup data secara berkala, disaster recovery center, dan cloud computing. Selain itu, organisasi itu juga perlu melakukan pemantauan sistem secara real-time untuk mendeteksi gangguan sejak dini sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum gangguan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Availability juga memiliki hubungan yang erat dengan business continuity planning dan disaster recovery planning. Dalam situasi darurat, organisasi itu harus mampu memastikan bahwa si layanan penting itu tetap tersedia atau dapat dipulihkan dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan itu biasanya menetapkan Recovery Time Objective atau RTO dan Recovery Point Objective atau RPO sebagai standar pemulihan yang harus dicapai ketika terjadi gangguan. Pada akhirnya, availability recruitment itu bertujuan untuk menjaga kontinuitas layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi risiko kerugian operasional, dan memastikan bahwa organisasi dapat terus menjalankan aktivitas bisnisnya secara efektif meskipun menghadapi berbagai tantangan dan gangguan yang tidak terduga. Lalu di bagian I, kita akan membahas tentang legal recruitment atau persyaratan hukum. Jadi ini tuh merupakan berbagai ketentuan hukum, regulasi pemerintah, standar industri, kontrak bisnis, serta kebijakan kepatuhan yang harus dipatuhi oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas operasional dan mengelola sistem informasi. Di dalam era digital saat ini, aspek hukum menjadi semakin penting karena organisasi itu tidak hanya mengelola aset fisik, tetapi juga mengelola data, informasi, dan transaksi elektronik yang memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Kepatuhan terhadap persyaratan hukum bertujuan untuk melindungi organisasi dari resiko sanksi administratif, tuntutan hukum, denda finansial, hingga kerusakan reputasi yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis. Di organisasi yang gagal memenuhi kewajiban hukum dapat menghadapi berbagai konsekuensi serius, termasuk kehilangan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, legal recruitment harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian internal dan manajemen risiko organisasi. Salah satu aspek hukum yang sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi itu adalah perlindungan data pribadi. Organisasi itu yang mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan wajib memastikan bahwa data tersebut itu digunakan secara sah, aman, dan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data. Selain itu, organisasi juga harus menerapkan mekanisme perlindungan yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data yang dapat merugikan individu maupun perusahaan. Selain perlindungan data pribadi, legal recruitment itu juga mencakup keberlangsungan hak kekayaan intelektual. Organisasi harus memastikan bahwa seluruh perangkat lunak, dokumen, dan aset digital yang digunakan memiliki lisensi yang sah dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.
Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berdampak pada kerugian finansial maupun reputasi perusahaan. Aspek hukum lainnya yang perlu diperhatikan adalah regulasi mengenai penyimpanan dokumen elektronik, transaksi digital, keamanan informasi, dan kewajiban pelaporan kepada regulator. Banyak industri yang seperti perbankan, asuransi, kesehatan, dan telekomunikasi memiliki regulasi khusus yang mengatur bagaimana data harus disimpan, diproses, dan dilindungi. Oleh karena itu, organisasi itu harus memahami dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidang usahanya. Dalam konteks bisnis continuity planning, legal recruitment itu juga mengharuskan organisasi untuk memastikan bahwa prosedur pemulihan dan keberlangsungan bisnis itu tetap mematuhi hukum yang berlaku. Dengan memenuhi seluruh persyaratan hukum tersebut, organisasi itu tidak hanya mampu mengurangi risiko hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, di bagian J itu kita akan ngebahas other recruitment. Other recruitment atau kebutuhan lain yang merupakan berbagai persyaratan tambahan yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi dalam mendukung aktivitas, sistem informasi, dan keberhasilan bisnis continuity planning. Meskipun tidak termasuk dalam kategori utama seperti sumber daya, keamanan, ketersediaan, maupun kepatuhan hukum, kebutuhan-kebutuhan ini tuh tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan organisasi dalam menghadapi gangguan dan mempertahankan operasional bisnisnya. Salah satu aspek penting dalam ada recruitment adalah komunikasi. Ketika terjadi krisis atau gangguan operasional, komunikasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan. Organisasi ini harus memiliki prosedur komunikasi yang jelas agar informasi itu dapat disampaikan kepada manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, regulator, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kegagalan dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, keterlambatan pengambilan keputusan, serta meningkatnya dampak negatif dari suatu gangguan. Selain komunikasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga merupakan bagian penting dari ada recruitment. Sebuah organisasi mungkin memiliki teknologi yang canggih dan prosedur yang lengkap, tetapi apabila karyawan tidak memahami cara menjalankan prosedur tersebut, maka si aktivitas ini sistem akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pelatihan, simulasi, dan latihan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh karyawan itu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam menghadapi situasi darurat. Aspek budaya organisasi juga termasuk dalam kategori ada recruitment. Budaya organisasi yang mendukung kesadaran terhadap risiko dan pentingnya keberlangsungan bisnis akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih siap menghadapi berbagai ancaman. Sebaliknya nih, kurangnya kesadaran terhadap risiko dapat menyebabkan organisasi menjadi lebih rentan terhadap gangguan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah hubungan dengan pemasok atau supplier, vendor, dan mitra bisnis. Dalam banyak kasus, operasional organisasi itu sangat bergantung pada pihak eksternal. Apabila pemasok utama mengalami gangguan, maka organisasi juga dapat terdampak secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu melakukan evaluasi terhadap risiko pihak ketiga dan menyiapkan alternatif pemasok untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan. Selain itu, organisasi itu juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Perubahan kondisi lingkungan, bencana alam, serta dinamika sosial dan politik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi operasional organisasi. Dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan tambahan tersebut secara menyeluruh, organisasi itu akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan dan mampu menjaga keberlangsungan bisnisnya secara efektif dalam jangka panjang. Kita akan membahas tentang 3.8 yaitu Business Continuity Planning. Itu merupakan suatu proses perencanaan yang sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi itu mampu mempertahankan fungsi-fungsi bisnis yang kritis. Ketika terjadi gangguan, bencana, atau keadaan darurat yang dapat menghambat operasional perusahaan, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan sangat bergantung pada teknologi informasi, organisasi itu menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu aktivitas bisnis sehari-hari. Ancaman tersebut dapat berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan badai, maupun ancaman yang disebabkan oleh manusia, seperti kegagalan sistem informasi, serangan cyber, sabotase, pencurian data, pemadaman listrik, hingga pandemi yang mempengaruhi aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memiliki rencana yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang penting tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan yang tidak terduga. Di BCP ini tidak hanya berfokus pada pemulihan sistem teknologi informasi, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang mendukung operasional organisasi. BCP itu melibatkan sumber daya manusia, fasilitas fisik, proses bisnis, jaringan komunikasi, data, aplikasi, serta hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Tujuan utama dari BCP itu adalah meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu gangguan sehingga
Organisasi itu dapat terus memberikan layanan kepada pelanggan, memenuhi kewajiban kepada pemangku kepentingan, dan menjaga stabilitas operasional perusahaan. Dengan adanya perencanaan yang matang, organisasi itu dapat mengurangi risiko kerugian finansial, menjaga reputasi perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kemampuan organisasi dalam menghadapi situasi kritis. Salah satu tahapan penting dalam penyusunan Business Continuity Planning adalah melakukan Business Impact Analysis atau BEA. Business Impact Analysis merupakan proses identifikasi dan evaluasi terhadap dampak yang mungkin terjadi apabila suatu proses bisnis mengalami gangguan atau berhenti beroperasi. Melalui analisis ini, organisasi itu dapat mengetahui aktivitas mana yang paling penting bagi kelangsungan bisnis serta menentukan prioritas pemulihan yang harus dilakukan. Sebagai contoh, dalam sebuah bank, sistem transaksi, keuangan, dan database nasabah merupakan proses yang sangat kritis sehingga harus dipulihkan terlebih dahulu apabila terjadi gangguan. Sebaliknya, beberapa aktivitas administratif mungkin dapat ditunda untuk sementara waktu tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional perusahaan. Dengan memahami prioritas tersebut, organisasi itu dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien. Setelah melakukan business impact analysis, organisasi itu perlu melaksanakan proses risk assessment atau penilaian risiko. Risk assessment bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu aktivitas bisnis, serta menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari ancaman tersebut. Risiko yang diidentifikasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Risiko, kemungkinan, dan dampak dari ancaman tersebut. Risiko yang diidentifikasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Risiko internal ini meliputi kegagalan perangkat keras, kesalahan manusia, gangguan sistem informasi, dan kelemahan pengendalian internal. Sementara itu, risiko eksternal dapat berupa bencana alam, gangguan infrastruktur publik, serangan cyber, perusahaan regulasi pemerintah, maupun kondisi sosial dan politik yang tidak stabil. Hasil dari penilaian risiko akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi mitigasi dan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan untuk mengurangi dampak gangguan terhadap organisasi. Jadi dalam implementasinya itu, Business Continuity Planning memerlukan berbagai strategi untuk menjaga keberlangsungan operasional bisnis. Strategi tersebut dapat berupa penyediaan lokasi kerja alternatif, penggunaan pusat data cadangan atau backup data center, penerapan cloud computing, penyimpanan data cadangan secara berkala, penggunaan generator listrik darurat, hingga penyusunan prosedur kerja alternatif apabila sistem utama itu tidak dapat digunakan. Jadi organisasi ini juga perlu memastikan bahwa sumber daya yang kritis memiliki cadangan yang memadai sehingga operasional tetap dapat berjalan meskipun terjadi kerusakan pada sumber daya utama. Sebagai contoh, perusahaan yang sangat bergantung pada sistem teknologi informasi biasanya memiliki server cadangan yang dapat diaktifkan secara otomatis ketika server utama mengalami kendala. Selain aspek teknologi, keberhasilan bisnis continuity planning itu sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Karyawan harus memahami peran dan tanggung jawab ketika terjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, organisasi itu perlu menyelenggarakan pelatihan, simulasi, dan latihan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh personel itu mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam situasi krisis. Pelatihan tersebut juga membantu meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keberlangsungan bisnis serta memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada kesiapsiagaan dan manajemen risiko. Komunikasi itu juga merupakan elemen yang sangat penting dalam bisnis continuity planning. Ketika terjadi gangguan, organisasi itu harus mampu menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan terkoordinasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, regulator, dan pemegang saham. Kegagalan dalam komunikasi dapat memperburuk dampak krisis karena menyebabkan kebingungan, kesalahpahaman, dan keterlambatan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, BCP harus mencakup rencana komunikasi darurat yang menjelaskan siapa yang bertanggung jawab menyampaikan informasi, media komunikasi yang digunakan, serta prosedur penyampaian informasi kepada pihak internal dan eksternal. Business Continuity Planning itu juga harus diuji dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan efektif ketika diperlukan. Pengujian itu dapat dilakukan melalui simulasi, tabletop exercise, maupun uji coba langsung terhadap prosedur pemulihan yang telah dirancang. Hasil pengujian tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan terhadap rencana yang ada. Selain itu, BCP harus diperbarui secara berkala agar tetap sesuai dengan perubahan teknologi, struktur organisasi, lingkungan bisnis, dan risiko-risiko yang baru muncul. Jadi di dalam era digital yang penuh ketidakpastian, business continuity planning itu menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam manajemen risiko organisasi. Organisasi yang memiliki BCP yang baik akan lebih siap menghadapi berbagai gangguan dan mampu pulih dengan lebih cepat
dibandingkan organisasi yang tidak memiliki perencanaan yang memadai. Selain itu, membantu menjaga keberlangsungan operasional, BCP juga memberikan keuntungan strategi berupa meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan mitra bisnis terhadap kemampuan organisasi dalam mengelola resiko. Dengan demikian, bisnis continuity planning tidak hanya berfokus sebagai alat untuk menghadapi krisis, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan organisasi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.